Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Primayuda selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Safadla Putri dengan NPM 02112340, kelas 3L Manajemen Universitas Pakuan. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai perdagangan internasional. Saya harap dengan adanya video ini akan menjadikan wawasan tambahan untuk kita semua. Masuk ke definisi perdagangan internasional. Teman-teman tahu nggak sih definisi perdagangan internasional itu apa? Yaitu transaksi dagang barang atau jasa antara subjek ekonomi suatu negara dengan subjek ekonomi negara lainnya. Perdagangan internasional adalah suatu elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai macam negara di dunia akan membawa keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan baik. Perdagangan barang dan jasa antar negara terjadi karena kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat terpenuhi oleh suatu negara tersebut. Hal ini disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contohnya tanaman gandum yang tumbuh subur di negara Tiongkok, tetapi jarang ditemukan tanaman gandum tumbuh subur di Indonesia. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Biaya produksi juga mencakup kemampuan sumber daya manusia dan teknologi. Suatu negara bisa menghemat biaya produksi apabila sumber daya manusia mumpuni dan teknologi yang memadai. Pemenuhan kebutuhan nasional. Banyak negara di dunia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa pada negaranya, sehingga mereka mengimpor barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negaranya. Yang keempat, meningkatkan pemasukan negara. Meningkatkan pemasukan negara bisa didapatkan dari devisa. Devisa tersebut bisa didapatkan dari nilai pajak barang yang diekspor ke luar negeri. Yang kelima, memperluas pangsa pasar. Perdagangan internasional juga terjadi karena perusahaan-perusahaan yang ingin produknya diekspor atau diimpor ke luar negeri. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP, artinya perdagangan internasional ini bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari suatu barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lainnya selama 1 tahun lamanya. Selain itu, ada 5 tujuan lainnya, yaitu yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh permasalahan perdagangan internasional. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang ini berdampak cukup besar untuk negara-negara di dunia. Perang dagang ini mempengaruhi perdagangan global yang berdampak pada perekonomian di berbagai negara. Hal tersebut memicu adanya kebijakan baru, yaitu tidak menerima barang ekspor atau impor dari pihak lawan. Hal ini dipicu kebijakan dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, yaitu dengan menaikkan harga impor dari China, begitupun dari sebaliknya. Kedua negara juga saling mengancam atas permasalahan ini. Mereka akan membawa permasalahan ini ke
Organisasi Perdagangan Internasional atau yang disebut dengan World Trade Organization. Kekhawatiran Indonesia atas permasalahan Amerika Serikat dan China ini yaitu akan dibanjirinya pasar oleh produk atau barang-barang dari China maupun barang-barang dari Amerika Serikat. Dari permasalahan yang ada, pasti ada solusinya dong. Dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pemerintah mengatur strategi pengamanan pasar dalam negeri guna menjaga pertumbuhan dan kestabilitasan ekonomi. Sejauh ini program yang sudah berjalan yaitu verifikasi atau penelusuran teknis impor yang langsung dibawahi oleh Kementerian Perdagangan. Terlepas dari masalah-masalah yang ada di perdagangan internasional, ada beberapa benefit, yaitu 1. Diverifikasi pasar dan pencarian alternatif, 2. Inovasi dan tingkat daya saing, yang ketiga ada percepatan pertumbuhan industri dalam negeri, yang keempat, ada peningkatan kesadaran terhadap isu-isu global. Yang kelima, reformasi struktural terhadap Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Terakhir, kesimpulan perang dagang antara Amerika Serikat dan China mengakibatkan kedua negara tersebut mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.